Sesawi, Kur Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat kalau muda semuanya, selalu dalam rahmat sukacita, kesehatan yang berlimpah, dan juga perlindungan untuk sobat kalau muda dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Sesawi Ko Yesus Channel. Pada kesempatan hari ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kalau muda semuanya, kita mau bersama-sama kembali terima firman Tuhan untuk asah iman kita, sahabatku. Kita kesempatan ini mau terima firman Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kalau muda semuanya, sungguh kita diajak untuk belajar dari sosok seorang perwira yang hambanya sakit dan disembuhkan Yesus dari jarak jauh, sahabatku. Kalau kita melihat perwira itu seorang yang beriman, dan imannya itulah yang membuat ia menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagai seorang perwira, ia orang yang cukup berada dan terpandang, sahabatku. Bahkan memiliki anak buah yang selalu taat kepadanya. Tetapi di hadapan Yesus ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba
yang tidak layak untuk menerima Yesus di dalam rumahnya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, jabatan, pangkat, gelar, dan kekayaan kadang membuat orang menjadi sombong dan memandang rendah orang lain, sahabatku. Orang-orang yang bersikap seperti itu lupa bahwa semua yang mereka miliki merupakan pemberian dari Tuhan sendiri, sahabatku. Sungguh, tanpa campur tangan dan kasih Tuhan, kita ini tidak memiliki apa-apa, sahabatku. Nah, oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri sendiri dan menyombongkan segala sesuatu yang kita punyai, karena di hadapan Allah kita sama-sama miskin, sahabatku. Sungguh dari sosok perwira itu kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan diharapkan untuk selalu rendah hati, serta peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabatku, semakin banyak Tuhan memberikan kita berkat, kepercayaan, dan tanggung jawab, maka hendaknya kita semakin rendah hati, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan Sobat Kalau Muda Kau Yesus Channel, sahabatku, firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita tentang pribadi-pribadi kita. Terkadang-kadang kita sebagai manusia masih saja sombong karena jabatan, kekuasaan, pangkat, dan lain sebagainya. Terkadang kita masih jumawa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sebagai refleksi dalam kehidupan kita, coba mari kita renungkan bahwa kita itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Kita itu tidak ada apa-apanya, sahabatku. Bahkan Tuhan sendiri bisa membolak-balikkan manusia dengan sekejap mata. Bahkan kita tidak bisa membayangkannya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita itu kecil di hadapan Tuhan. Coba kalau kita bayangkan dari tata surya sendiri yang begitu besar. Lalu kita lihat ke bumi dan kita lihat diri kita di situ. Tuhan sungguh luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita sendiri masih jumawa, masih sombong, masih angkuh, sahabatku. Mari sahabatku, ketika kita melihat diri kita, masihkah kita sombong? Masihkah kita merasa bahwa saya yang paling benar? Mari sahabatku, kita mencoba merefleksikan dalam kehidupan kita dan introspeksi, menggambarkan diri kita yang kecil, lemah, dan rapuh. Semua yang kita miliki tidak ada apa-apanya, sahabatku, karena Tuhan sendiri yang punya kuasa dalam kehidupan ini. Semoga refleksi ini menggambarkan kita semakin berani tunduk di hadapan Allah, di hadapan Bapa sendiri, bahwa kita itu orang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh. Namun di sisi itu kita belajar mau serahkan diri sepenuhnya kepada Bapa dengan semua kerendahan hati kita, sahabatku. Kalau kita sulit untuk membayangkan bahwa kita itu orang berdosa, saya ulangi lagi, coba bayangkan betapa kita kecilnya kalau kita lihat dari semua tata surya, ya saudara-saudara yang terkasih. Coba bayangkan dari luar angkasa sana, lalu lihat planet bumi, lalu lihat pulau, lalu lihat, bayangkan kita di situ. Pasti kalau dilihat dari atas sana, kita itu kecil sekali, sahabatku. Maka sahabatku, ketika kita membayangkan itu, coba begitu kecilnya kita di hadapan Tuhan, sahabatku. Kuasa Tuhan begitu luar biasa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, itu hanya sebagai gambaran untuk mencoba menelaah
betapa besar kuasa Tuhan. Tapi kadang-kadang hati kita, hati manusia dan pikiran itu masih kadang-kadang sombong dan jumawa yang masih mau seenaknya sendiri, sahabatku. Maka semoga gambaran ini dari seorang perwira tadi, kita belajar menjadi pribadi yang semakin rendah hati dan belajar untuk buka hati, sebarkan kasih Tuhan, sahabatku. Amin, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau akhiri renungan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman ini. Kami belajar menjadi pribadi yang semakin rendah hati, mencoba menetralisir hati kami untuk meminimalisir pribadi yang sombong, angkuh dan jumawa. Pakai hidup kami ya Tuhan, apapun kami menjadi pribadi dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa bagi orang-orang terkasih, sanak saudara, Engkau berkati mereka dengan kuasa-Mu yang kudus. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sakit, lemah, juga tersingkir ya Bapa. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau berkati dengan sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar asa iman kita, sahabatku. Mari sahabatku kita merefleksikan, introspeksi diri bahwa diri kita adalah kecil di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bisa dekat dengan Bapa, semakin dapat memuliakan kuasa Tuhan. Mari sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye, see you later. Berkah dalam, Tuhan memberkati.